Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-25. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang suka sama channel ini, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini, akhirnya Master Lupan pun menunjukkan dirinya yang asli sambil mengucapkan salam kepada Tianxing. Melihat Master Lu yang asli keluar di hadapannya, Wen benar-benar merasa terkecoh dengan patung buatan yang menyerupai Master Lu. Dengan menunjukkan diri ke hadapan Tianxing, Tianxing pun bertanya, apakah dengan keluar dan menghadap pada Tianxing, Master Lu telah mensetujui permintaan dari Tianxing. Mendengar pertanyaan Tianxing, Master Lu menjawab, karena Tianxing sudah datang dan menemuinya secara pribadi. Kalau Master Lu menolak permintaan Tianxing, maka mungkin Master Lu akan selalu membuat Tianxing kepikiran tentangnya. Dan juga jika bukan karena Tianxing membangun desa dan membunuh para bis ganas, Master Lu pasti sudah mati sejak lama. Kemudian Master menjelaskan, membantu Tianxing dan desa Xuanhuang adalah hal yang benar untuk ia lakukan. Mendengar keputusan masternya yang setuju untuk bergabung menjadi ketua pavilion konstruksi, Hu Bin pun senang karena akhirnya Master Lu mau keluar dari persembunyiannya. Melihat muridnya yang terlalu ikut campur dan mengakibatkan dirinya terpaksa muncul dari persembunyiannya, Master Lu sepertinya sedikit kesal dengan Hu Bin dan dirinya akan memberi pelajaran pada muridnya nanti. Setelah mensetujui permintaan Tianxing, Master Lu berkata untuk memperjelas tentang job desk dan pekerjaan yang hanya akan ia lakukan. Master Lu mengatakan dirinya tidak mau terlibat dalam politik. Dirinya hanya akan memperbaiki meja, dinding atau sejenisnya di pavilion konstruksi. Mendengar pengajuan job desk dari Master Lu, Tianxing pun menyetujui permintaan itu. Tianxing mengatakan Master Lu tidak perlu khawatir. Tianxing hanya ingin meminta Master Lu meneliti harta karun. Sedangkan urusan dan hal-hal yang lain, Master Lu bisa menyerahkan itu semua kepada Hu Bin. Kemudian Tianxing mengatakan rencananya mengenai peningkatan penemuan Master Lu, yaitu tentang suar yang dipasang di pinggir jalan untuk menerangi desa Xuanhuang di malam hari. Tianxing bertanya kepada Master Lu, apakah rencananya tadi mungkin untuk dilakukan. Mendengar rencana Tianxing, Master Lu menanggapi, itu merupakan ide yang bagus. Mereka hanya perlu mengubah jimatnya dan membuat lampu itu beroperasi secara manual. Dengan begitu, masyarakat desa dapat melakukan aktivitas dengan bebas di malam hari. Mendengar pendapat Master Lu, Tianxing meminta kepada Master Lu untuk membantu mendesain suar itu jika hal itu mungkin untuk dilakukan. Master Lu tentu saja bisa merealisasikan rencana Tianxing mengenai suar tersebut. Namun Master Lu merasa ada sesuatu yang lebih penting untuk ditangani dibandingkan pembuatan suar sebagai penerangan desa saat ini. Mendengar perkataan Master Lu, Tianxing pun bingung dengan sesuatu yang lebih penting dibanding suar tadi. Kemudian Master Lu melanjutkan tentang kejadian yang ia alami saat itu. Pada saat dirinya sedang mengumpulkan kayu di hutan beberapa hari yang lalu, Master Lu merasa bahwa hutan itu dikelilingi oleh racun, sehingga membuat banyak pohon yang terkorosi oleh jamur. Master Lu khawatir ada musuh yang mungkin menyelinap jika dilihat dari kejadian saat itu. Mendengar kejadian yang dialami oleh Master Lu, Chow pun masih belum mengerti. Setahu Chow, hutan itu gelap dan dingin, jadi wajar saja jika ada racun dan jamur. Maka dari itu, hal yang dialami Master Lu tadi tidak ada hubungannya dengan serangan musuh.
Wen pun menambahkan kondisi desa saat ini dalam keadaan damai. Sepertinya tidak ada musuh yang menyelinap masuk. Mendengar tanggapan Chow dan Wen tentang kejadian yang ia alami, Master Lu menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki jiwa, sebagaimana yang telah diatur oleh surga. Master Lu selalu merasakan segala macam hal yang terjadi pada pohon. Dan sepertinya musuh kali ini bukanlah makhluk hidup. Mendengar perkataan Master Lu tentang musuh yang bukan berasal dari makhluk hidup, mereka bertiga pun kaget dan terheran-heran. Keesokan harinya di sekitar luar desa, Jenderal Yang Ye beserta pasukan sedang membersihkan mayat binatang buas. Jenderal Yang Ye memerintahkan prajuritnya untuk membawa mayat binatang itu dengan gerobak dorong dan memindahkan mayat tersebut ke danau untuk dibakar. Ketika sedang membersihkan mayat binatang buas, Jenderal Yang Ye dihampiri Tianxing sambil ditanya apakah binatang liar itu dibunuh oleh menara panah. Mendengar pertanyaan Tianxing, Jenderal Yang Ye menjawab bahwa benar binatang itu telah terbunuh oleh menara panah. Kemudian Jenderal Yang Ye menjelaskan ada lebih banyak binatang liar yang terbunuh dalam 2 malam itu. Hal itu membuat stok di dapur berlebihan. Jadi mereka hanya bisa membakar stok yang berlebihan tadi. Mendengar penjelasan Jenderal Yang Ye, Tianxing bergumam, memang agak aneh dengan begitu banyaknya hewan liar keluar dari hutan tanpa alasan yang jelas. Tianxing menanyakan Jenderal Yang, apakah mereka melihat sesuatu yang janggal di sekitar desa? Jenderal Yang menjawab, menurut informasi dari para prajurit pada saat sedang berpatroli, mereka berkata bahwa hutan dipenuhi dengan racun, dan racun itu tidak hanya mengkorosi pepohonan, tetapi juga meracuni banyak burung dan serangga. Tetapi belum ada penduduk desa atau prajurit yang mati sampai sekarang. Jadi mereka tidak melaporkan kejadian aneh tersebut. Mendengar informasi dari Jenderal Yang, Tianxing meminta Jenderal Yang untuk mengumumkan perintahnya tentang tidak ada yang diperbolehkan untuk menginjakkan kaki di hutan sementara waktu. Mendengar permintaan Tianxing, Jenderal Yang pun bingung dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tianxing menjawab, Tianxing tidak ingin membahas hal mendesak di tempat itu. Maka dari itu, dengan serius Tianxing meminta Jenderal Yang untuk mengumpulkan Yang Ping dan juga Yang Erlang serta Dahu di ruang pengadilan militer untuk membahas tentang bencana yang mungkin akan dihadapi oleh desa Xuan Huang. Hari pun sudah gelap. Di kegelapan malam yang hening, hewan liar yang terdapat di dalam hutan berlarian seolah menghindari sesuatu. Muncul energi roh halus menyelimuti sekitar hutan. Tiba-tiba muncul tengkorak dari dalam tanah hutan tersebut. Para tengkorak itu keluar secara bersamaan sehingga menjadi banyak, serta memegang senjata mereka masing-masing bersiap menyerang sesuatu. Di malam yang sama, terlihat hewan ternak molik penduduk desa Xuan Huang nampak gelisah. Warga yang menyaksikan hewan ternak itu, dirinya melihat hewan ternak itu bangun dan seperti menjadi gila. Tuan Huang yang ternyata ada di lokasi peternakan pun mengira kalau tanah yang baru itu telah mempengaruhi perilaku hewan. Tetapi Tuan Huang tidak khawatir tentang hewan ternak yang kabur, karena hewan ternak itu memiliki tanda di lehernya. Jadi besok mereka bisa menangkapnya di dalam hutan. Tuan Huang menganjurkan semua orang harus bergegas kembali dan istirahat untuk saat ini. Tuan Huang yang masih melihat hewan-hewan yang terdapat di peternakan, dirinya merasa semua hewan di situ bertingkah aneh. Mungkin saja seperti yang dikatakan Tianxing, hal itu merupakan malapetaka yang akan menimpa desa. Menyadari akan adanya malapetaka yang akan menimpa desa Xuan Huang, Tuan Huang khawatir tentang apakah desa mampu mengatasi malapetaka tersebut. Di sisi lain desa Xuan Huang, para prajurit yang dipimpin oleh Yang Ping sedang mempersiapkan senjata panah jimat untuk dibawa ke menara panah.
Yang Ping memerintahkan prajuritnya untuk segera membawa panah itu ke pos pemeriksaan selatan dan barat, karena di sana sudah ada Dahu dan juga Tianxing yang sedang menunggu senjata-senjata itu. Para prajurit yang telah bersiaga di menara panah pun menghalau datangnya hewan liar di sekitar desa menggunakan panah tersebut. Terlihat banyak dari berbagai macam hewan liar berlari keluar dari dalam hutan dan menuju ke desa Suan Huang. Pada saat mereka sedang menghalau datangnya hewan liar yang menuju desa, prajurit beserta Yang Ping dibuat terkejut dengan getaran tanah yang mereka pijak. Namun Yang Ping menghimbau para prajuritnya untuk tetap tenang dan terus menembak para hewan liar yang berdatangan. Panah dari senjata prajurit itu sangat kuat hingga mampu menembus para monster. Namun lagi-lagi salah satu prajurit terkejut melihat sesuatu muncul dari kejauhan. Mereka melihat ada sesosok tengkorak berkuda sedang menyerang hewan liar tersebut dengan brutal. Tengkorak berkuda itu nampak menebas leher dari beruang liar yang sedang berlari ketakutan. Yang Ping pun terkejut melihat tengkorak berkuda yang sepertinya nampak sangat kuat. Seketika tengkorak berkuda itu memimpin pasukan tengkoraknya untuk menyerang desa. Prajurit Yang Ping melihat tengkorak itu dan mengira bahwa tengkorak tersebut merupakan hantu yang merangkak keluar dari dalam kubur. Sambil menenangkan prajuritnya, Yang Ping mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut. Meski tengkorak itu adalah zombie yang bangkit dari kematian, mereka cukup membunuhnya lagi. Yang Ping mengatakan kembali kalau dari awal mereka sudah terbiasa dengan orang mati, jadi kenapa harus takut pada sekumpulan tulang? Dirasa harus menghadapi gerombolan pasukan tengkorak di hadapannya, Yang Ping memerintahkan Liu Zi untuk memberitahu Tianxing dan Jenderal Yang serta situasi pada saat itu. Sementara prajurit yang lain akan menghadapi musuh bersama dengan Yang Ping. Dengan memberanikan diri, para prajurit mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut dengan sekumpulan tulang dan mereka hanya perlu mengubah para tengkorak itu menjadi abu. Pasukan tengkorak itu telah bersiap untuk bertempur di hadapan Yang Ping. Dengan apa-apa yang diberikan Yang Ping, seluruh prajurit mulai bertempur melawan pasukan tengkorak. Sambil berlari dan bersiap menyerang, Yang Ping mengatakan kalau dirinya tidak peduli roh jahat macam apa tengkorak itu, tapi hanya kematianlah bagi mereka yang berani menyerang desa Suan Huang. Tanpa basa-basi, Yang Ping langsung menancapkan tombaknya tepat di dada tengkorak yang ada di hadapannya. Namun bukannya kesakitan karena terkena tombak, tengkorak itu malah terlihat santai dan mendekati wajah Yang Ping. Yang Ping pun merasa panik menyadari serangannya tidak berefek pada tengkorak tadi. Belum sempat melakukan apa-apa lagi, tengkorak itu langsung menyerang balik dengan menebaskan pedangnya kepada Yang Ping. Seketika itu, Yang Ping pun terluka lumayan serius di bagian dadanya akibat tebasan dari tengkorak tersebut. Sambil tersungkur tak berdaya dan menahan rasa sakitnya, Yang Ping menyaksikan prajuritnya yang tidak berdaya melawan pasukan tengkorak. Prajuritnya dihajar habis-habisan oleh pasukan tengkorak itu. Lalu Yang Ping menyaksikan para tengkorak yang telah putus tulangnya. Mereka bisa menyembuhkan dan menyatukan kembali tulang-tulangnya yang telah lepas. Yang Ping pun bingung karena mereka tidak bisa mengalahkan tengkorak-tengkorak itu. Pada saat bingung dan tidak berdaya, dari belakang Yang Ping muncul tengkorak yang siap membunuh Yang Ping. Pada saat tengkorak itu bersiap menusuk Yang Ping yang telah pasrah akan kondisinya, tiba-tiba tengkorak itu tertebas pedang yang sepertinya tebasan pedang itu berefek pada tengkorak tadi. Yang Ping pun akhirnya tidak jadi mati, dan ternyata yang menebas tengkorak tadi adalah Tianxing. Dan akhirnya part ke-25 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review.
Tungguin part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.